Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Agus Jaya Diharja dari P4TK TKPLB, yang kami hormati Bapak Rudiansah SPD MPD selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, yang kami hormati Bapak Ibu pendamping calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Cianjur, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang berbahagia, dan tidak lupa Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan Lokakarya 8 calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Cianjur tahun 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. 4, sambutan-sambutan, dan terakhir tutup. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Peti Siti Fatimah MPD. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sejenak kita berdoa untuk kelancaran acara kita dari pagi hari sampai sore nanti. Doa akan dipandu oleh Bapak Yusmanto MPD. Kepada yang non-muslim diharap menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, marilah sejenak kita mengangkat kepala, saya mendahkan tangan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita per hari ini berada ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afihi ni'amahu yuqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaqil maut wa nazzatan min nar wa afina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dikabul oleh Yang Maha Kuasa. Menginjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama kepada Bapak Dr. Haji Agus Jaya Diharja MPD selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli madya P4TK TKPLB, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Cianjur, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, saudara saya tercinta Pak Jadi, yang saya hormati Bapak Kasubag, Bapak Biansa, Bapak Fasilitator, rekan-rekan dari pengajar praktik, dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu beserta guru penggerak. Kembali saya ingin menyampaikan bahwa saat ini saya merasa bangga, bahagia, berhadapan berada di tengah-tengah orang-orang soleh dan solehah. Ini kan yang bertemu di LK6 dengan saya ya. Ada usulan waktu itu dari Mas Romel dan juga dari Pak Yusuf ya, bahwa bisa nggak 2 hari katanya, dan tetap bisa gitu ya. Ya. Yang berikutnya saya ingin mengucapkan selamat dulu ini kepada Adinda Pak Rudiansah ya, dari Kasubag. Beliau semula seperti kita di sekolah, dan beliau mendapatkan amanah baru 2 minggu ya, 2 minggu. Kalau pada saat kesempatan pertemuan saya pertama saya menyampaikan kebanggaan berada di tengah-tengah murid-murid Al-Mukarram Angnu ya, yang terkenal sangat sakti. Nah, ketika saya melihat Pak Rudiansa ini, saya teringat dengan Eyang Takokah gitu ya. Orang itu yang sangat sakti gitu ya. Jadi memang ini Cianjur ini memang melahirkan tokoh-tokoh yang memang patut dibanggakan. Ya, luar biasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang berikutnya mohon izin Pak Sekdis, bahwa saat ini memang bukan hanya Cianjur dihadapkan pada sebuah masalah berkenaan dengan melimpahnya calon kepala sekolah yang memang dengan regulasi yang ada itu memang mesti menempuh sebuah pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah. Itu sebuah keharusan standar nasional. Walaupun orang bicara lah kenapa susah-susah pakai di kelas segala, toh yang mengetahui langsung tentang personal tiap orang adalah dinas, adalah daerah. Kenapa bisa ada acara seperti itu susah-susah? Bapak dan Ibu, ini adalah bagian dari upaya kementerian atau pemerintah pusat dalam rangka standarisasi biar seragam dari Aceh sampai Papua ya, tidak bervariasi.
biar seragam antara Cianjur dengan Sindang Barang, kan begitu ya. Ada keseragaman kompetensi, prosedur dan lain sebagainya, termasuk standar rekrutmen dan seleksi. Jadi memang seperti itu. Nah, saat ini tadi Pak Sekdis menyampaikan di Cianjur saja sekarang ada yang memang belum sempat ikut diklat, ada 250-an lebih yang mestinya dipesertakan dalam calon kepala sekolah ataupun calon pengawas sekolah. Permasalahan sekarang saat ini memang ada keputusan dari Kementerian Pendidikan khususnya dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan bahwa diklat calon kepala sekolah itu mesti berakhir pada tahun 2021. Mesti berakhir pada tahun 2021. Jadi itu. Nah sebenarnya kan sekarang sudah Desember, tapi ternyata data masih ada. Ikut diklatnya saja 13 jam pelajaran. Artinya butuh waktu yang panjang. Di sisi lain juga dibatasi dengan keterbatasan usia calon kepala sekolah. Tadi saya tanya, apakah pada saat ini kawan-kawan yang memang dicalonkan usianya sudah 55 tahunan lebih, kalau itu akan sudah injury time, sudah lampu kuning, gitu ya. Nah, sudah, ya itu jadi asalkan atau ucok, expire. Nah, jadi di hadapan dan ternyata Bapak dan Ibu bukan hanya di Cianjur saja, di kabupaten kota yang lain di hadapan pada permasalahan masih berlimpahnya kawan-kawan yang memang patut diapresiasi untuk jadi calon kepala sekolah, tetapi karena masalah regulasi. Nah, tapi mudah-mudahan ada regulasi mungkin istilahnya diperpanjang atau bagaimana. Tapi itu masalah lain. Tapi yang jelas yang patut kita syukuri untuk Bapak dan Ibu, ini kan LK8. Bapak dan Ibu calon guru penggerak ini patut disyukuri. Karena ketika 2021 berakhir kebijakan tentang diklat calon kepala sekolah, 2022 itu adalah kebijakan baru dan regulasinya sudah ada bahwa prosedur dan skema untuk menjadi kepala sekolah 2022 itu diambil dari guru penggerak. Jadi begitu. Walaupun perjalanannya panjang, 9 bulan. Perjalanannya panjang 9 bulan. Tapi kan tidak terasa ya, sekarang sudah LK8. Sudah LK8. Bapak dan Ibu calon guru penggerak ini memang diproyeksikan untuk seperti itu, digodong luar biasa. Guru penggerak ini diharapkan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Harus kita akui Bapak dan Ibu, kita ini terus terang akan dihadapkan dengan berbagai perubahan-perubahan yang akan terus berubah. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi katanya, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan akan terus berlangsung sampai dengan perubahan terakhir ketika langit digulung katanya kan, lautan luar biasa, kemudian gunung-gunung berhamburan, manusia bagikan laron-laron yang terbangkan angin, itu perubahan terakhir, kiamat. Nah, jadi selama sebelum itu kita akan dihadapkan pada perubahan, karena perubahan adalah satu-satunya yang abadi di dunia ini. Kita tidak menyangka bahwa saat ini kita harus belajar dengan melalui langit, dan menyangka karena Nadiem Makarim saja agenda beliau pada saat sebelum dilantik itu menyampaikan 5 atau 6 tahun ke depan pembelajaran di Republik ini harus lewat online waktu itu. Tapi kan belum juga lama Pak Nadiem menyampaikan rencana itu, turun wahyu perubahan dalam bentuk COVID-19. Kita dipaksa online. Zaman akan terus berubah. Seringkali kurikulum juga ada seperti ada perubahan-perubahan beradaptasi. Kita seringkali berseloroh dan dengan nada yang memang kurang seret mengatakan kita ini akan dijadikan kondisi perubahan katanya. Ganti pemerintah, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Yaitu tadi ini resiko dari perubahan. Bapak dan Ibu adalah merupakan orang-orang yang siap beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Kita juga kan pernah mengalami dengan perubahan-perubahan di dalam revolusi industri saja kan berubah juga. Ketika dulu tenaga kerja itu misalkan dari binatang berubah menjadi mesin kan tenaganya, berubah ke listrik, berubah ke robot kan seperti itu ya, berubah dengan online.
Beberapa tahun yang lalu kami pernah ke Korea Selatan, ketika landing di Bandara Korsel, itu ketika mencari toilet itu susah, tetapi di situ sudah ada robot. Ada robot. Dia tinggal pijit saja mau kemana ke toilet, pijit toilet, dia ngantar kita ke toilet. Walaupun ketika di toilet dia di luar. Artinya sudah eranya beda. Eranya beda. Kita siap dengan perubahan-perubahan. Termasuk perubahan mindset. Kita sekarang ini, ibu-ibu lebih paham dari saya. Yang disebut cantik katanya yang penampilannya langsing katanya ya. Iklan-iklan itu banyak di TV itu untuk supaya kita langsing sampai masuk ke lorong yang sempit pun masuk gitu kan ya. Langsing itu kata identik dengan cantik. Tapi kita tidak tahu bahwa pada abad pertengahan pada masa Renaissance, kalau kita lihat sejarah, justru yang disebut perempuan cantik itu adalah yang gendut. Ini ini yang perok yang gendut ya. Big is beauty. Jadi yang gendut itu yang cantik pada waktu itu. Coba kita lihat di dalam sejarah dunia, lukisan-lukisan abad pertengahan. Itu perempuan-perempuan yang gemuk-gemuk, yang molek gitu kan, yang cantik itu. Coba saya nggak melihat cantik lukisannya itu apa namanya Mona Lisa. Bukan, Mona Lisa itu perempuan cantik pada masa itu. Ketika ini asa tembem gitu. Tapi standar ukur pada waktu itu cantik itu adalah yang seperti itu. Hanya terus berubah. Sekarang malah tidak nembak lagi, karena yang cantik itu bukannya langsing, bukannya gendut, tapi yang inner beauty. Bukan hukumaha ya. Inilah perubahan-perubahan dan guru penggerak ini akan mampu beradaptasi dengan perubahan. Bapak dan Ibu, saat ini kan kita LK8 ya, kemarin sudah LK7, LK8 kita menyusun program seperti apa di bawah pendampingan Pak Romeli, Pak Yusuf dan kawan-kawan ya, untuk bagaimana rencana-rencana ke depan kita. Nanti di LK9 kita ada reviewnya ya. Diharapkan nanti kita bisa berkiprah. Jangan sampai kita setelah kata Pak Kasubag tadi, jangan sampai sayang setelah 9 bulan kita tidak bisa apa-apa. Tapi insya Allah lah, kita juga sudah punya program. Nah makanya sekarang akan didampingi oleh Pak Yusuf, Pak Romeli dan teman-teman untuk menyusun program ke depan. Selanjutnya kami mohon Pak Sekdis berkenan menyampaikan arahan sambutan pada kawan-kawan dan pada kami, sekaligus membuka LK8 ini secara resmi. Hatur nuhun Bapak Ibu, terima kasih. Jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih dari Kudus diketuk perempuan atas bodinya. Terima kasih pada Pak Agus untuk sambutan dan informasinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Bapak Haji Akib Ibrahim SPD MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Beri tepuk tangan ya Bapak Ibu biar hangat suasananya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi nabi abadi al-madu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Kepala P4TK LB yang pada hari ini diwakili oleh Pak Dr. Agus, dan saya hormati Pak Kasubag, Pak Umum, Pak Sugiansa, sahabat saya, kemudian para pendamping praktek, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, yang selama ini sangat luar biasa memberikan bimbingan, dipimpin oleh Pak Romeli dan kawan-kawan, Pak Haji Atmo dan kawan-kawan. Kemudian yang paling luar biasa, sahabat-sahabat saya, para guru penggerak yang hari ini hadir, sudah melewati waktu yang cukup panjang
Sampai hari ini tiba saatnya di Lokakarya 8. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kemarin mengikuti Lokakarya 7 yang luar biasa, bahasanya panen raya. Saya sangat antusias melihat panen raya kawan-kawan. Ya, kenapa? Karena sepanjang perjalanan pada saat itu dari mulai Lokakarya 1 sampai Lokakarya 6, saya sempat berpikir, naon sih hasilnya? Begitu ya? Iya Pak, betul. Tapi ternyata ketika kemarin disampaikan oleh kawan-kawan, kemudian banyak visualisasinya, saya katakan sangat luar biasa. Jika itu diterapkan kepada seluruh sekolah Kabupaten Cianjur dan secara konsisten, yakin betul pendidikan Cianjur akan maju. Insya Allah Pak Agus tidak akan ketinggalan Cianjur. Insya Allah. Ya, saya lihat seperti itu. Karena tadi ada jaminan juga. Ternyata rekan-rekan guru penggerak ini punya keistimewaan. Sudah berjalan sampai nanti 9 bulan digodok, nanti menjadi guru-guru yang luar biasa dan punya janji ke depan kepala sekolah tidak usah tertinggal lagi. Gitu kan? Nah ini barangkali. Dan yang paling penting bagus, yang sekarang CPNS segera jadi P3K. Apa? Oh yang honor. Saya yang belum PNS saya. Yang belum PNS tapi yang udah honor sekarang minimal jadi P3K supaya ajak ya. Itu. Dan nggak mungkin jadi kepala sekolah tidak dulu jadi PNS untuk sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mungkin saja ya. Begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tapi saya mau tagih janji nanti. Ketika kemarin pada Lokakarya 7 kita panen, maka saya ingin tahu bagaimana hasil panen itu dicicipi, dirasakan, dinikmati oleh kawan-kawan kita yang ada di sekitar sekolah kita. Tuh. Ya, itu. Nanti saya akan coba nanti dengan Pak Rudiansyah, nanti akan cek ke lapangan, akan tanya kepada kepala sekolahnya, akan tanya pada rekan gurunya, akan tanya kepada siswanya, gimana rasanya panen raya itu? Manis, pahit, asem, ya? Atau apa rasanya? Atau nano-nano? Ini penting Pak, ini penting ketika kita bicara panen raya untuk melahirkan tadi anak yang berprofil Pancasila, ujungnya ke sana, maka hasil panen raya pembelajaran kita itu harus betul-betul mengarah ke sana. Belajar berfokus kepada anak atau kepada murid, ya, untuk melaksanakan nanti konsep merdeka belajar. Siga kumaha sih? Ibu sekarang sudah dapat ilmunya, sudah digodok selama 8 bulan atau 9 bulan. Nah, nanti bagaimana implementasinya? Itulah mimpi yang kami ingin rasakan di lapangan. Sehingga ada pembeda antara rekan-rekan guru yang belum ikuti TGP dan yang sudah TGP. Ya, dan guru-guru TGP nanti akan jadi motor penggerak. Mohon maaf, kemarin saya mengikuti kegiatan yang namanya kepala sekolah penggerak forum pemangku kepentingan di SMA 1. Saya keliling, praktek baiknya saya lihat semua. Saya lihat Pak, Bapak dan Ibu, praktek baik itu iya dilakukan, tapi saya tanya dari mana mulai praktek baik itu? Apakah sebelum masuk sekolah penggerak sudah ada praktek baiknya? Kalau sudah ada, terus gimana bedanya? Ya, nah jadi saya berharap kepada rekan-rekan juga, para guru penggerak, kita harus menunjukkan perbedaan sebelum kita menjadi guru penggerak dan nanti setelah kita mendapatkan ilmu jadi guru penggerak, bagaimana implementasi di sekolahnya menjadi motor penggerak perubahan paradigma baru pendidikan. Ya.
Itu barangkali yang mungkin kami semua di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bermimpi. Terus terang saja Bapak dan Ibu, kita punya tanggung jawab besar di dalam pendidikan Cianjur itu. Apa tanggung jawab kita? Cianjur sekarang IPM-nya terendah. Sudah semua tahu. Bahkan kemarin ada LSM kalau tidak salah ngirim ke saya, namanya IPM. Saya sempat mikir, apa ada LSM IPM? Indeks Pembangunan Manusia ditulisnya, tapi LSM. Saya bilang ke orang lain, orang luar, bagaimana memanfaatkan kondisi itu untuk meraup keuntungan. Karena dia menggunakan itu mencari dana dari luar, katanya untuk pengembangan IPM Kabupaten Cianjur. Ya kalau benar, kalau tidak, ya kan, kesempatan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Maksud saya, salah satu komponen yang terberat, ya, yang paling rawan di komponen IPM itu adalah indeks pendidikan. Yang paling rawan indeks pendidikan, karena posisi indeks pendidikan Cianjur 58%. Jadi kalau Cianjur itu kemarin 65,36%. Itu terendah di antara seluruh kabupaten kota Jawa Barat. Ya. Kemudian indeks kesehatannya sudah 76, indeks daya belinya sudah 61, pendidikannya 58. Jadi tantangan buat kita semua naikkan itu. Mudah-mudahan dengan nanti kekuatan guru penggerak ini mau menggerakkan masyarakat agar menyekolahkan anaknya ke sekolah formal. Ya. Agar menyekolahkan anaknya ke sekolah formal sehingga akan terjadi peningkatan akses pendidikan. Kalau terjadi peningkatan akses pendidikan, maka pasti IPM akan naik. Itu. Jadi ada daya tarik. Nah, dan ingat Bapak dan Ibu, 2 bulan tadi kata Bapak itu kita merubah pembelajaran dari pembelajaran yang klasikal gitu ya, yang bertemu antara guru dengan siswa menjadi online. Satu sisi ya bagus, ada perkembangan teknologi. Di sisi lain prihatin, Pak. Karena budaya itu tidak bisa sekaligus berubah. Ya, biasanya dimomong sama kita, diberikan pembinaan, ya, kemudian didorong, ya, kemudian bimbing oleh kita, tiba-tiba dilepas dengan pembelajaran daring. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? 2 tahun hampir dilepas seperti itu, yang terjadi anak sikapnya berubah luar biasa. Rambut jadi panjang, gondrong, ayah buruman, ya, datang ke sekolah gayanya sudah berbeda, lain. Ditanyakan ke kelas 2 itu bisa membaca. Pak, Ibu, bahkan kelas 4, kelas 5 dicek oleh Pak Bupati, ternyata pohon maca. Lupa membaca, begitu ya. Ternyata online itu belum tentu, kalau tidak memanfaatkannya tidak bagus, kita belum tahu strateginya, belum tentu bisa memberikan dampak positif. Anu jelas anak itu sangat tekun membaca game. Ya, kadang-kadang di pagi sampai sore sampai malam game itu tidak lepas. Itu barangkali. Mudah-mudahan dengan kreativitas para guru penggerak, dengan ilmu sekarang yang diterima oleh para guru penggerak, bisa merubah kondisi anak kita, ya, sehingga anak-anak kita ini kembali menjadi anak-anak harapan bangsa. Ya, yang 6 profil pelajar Pancasila itu betul-betul ada dalam setiap diri anak Indonesia. Ya, itu barangkali yang kami harapkan. Mudah-mudahan dengan guru penggerak ini kita betul-betul menjadi harapan baru yang membangun pendidikan paradigma baru untuk kemajuan pendidikan Kabupaten Cianjur. Dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Loka karya 8 calon guru penggerak
Angkatan 2 Kabupaten Cianjur tahun 2021 dibuka secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Haji yang telah membuka Lokakarya 8 calon guru penggerak. Tapi Bapak Ibu PP beserta CGP yang telah hadir di ruangan ini, tidak ada salahnya mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Izin buka masker ya? Diizinkan Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Yang kami hormati Pak Sekdis, Bapak Haji Akib, sepuh abdi, orang tua abdi yang tersayang, yang selalu memberikan masukan. Yang terhormat, walaupun dia namanya kenal sareng Pak Agus, tapi terus siga sareng sepuh, hatur nuhun Pak Agus, itu anak ke abdi. Kemudian teman-teman pendamping praktik yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman dari dinas, Pak Rana dan kawan-kawan yang kami banggakan, serta teman-teman CGP yang berbahagia pada hari ini walaupun dingin dan di masker, tapi terlihat kok senyumnya gitu ya, cantik semua insya Allah, dan Asep gitu ya, Semua cantik. asik, mantap. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini saya diberi kesempatan izin dari Pak Sekdis dan Pak Agus untuk memperkenalkan diri. Selarasnya mah izin Pak, kedah kenalan lah, kayak tepang nyalira gitu. Tapi kan bilih kia cenah mana kasubag teh bisa ngomong ke bilih gitu ya. Yos lah isin-isin oke nyarios we gitu. Bilih ngacapru kedah punten gitu. Sim kuring sanes macan podium, jadi pasti rada kemana-mana. Kalau Pak Agus mah sudah hebat, Pak Sekdis mah sudah hebat, kalau saya baru belajar gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Sebelum saya berkenalan, ini gumujeng gitu ya, rada-rada redup mau bobo gitu ya. Duka memang kirang terang gitu, ya deh, ya. Kita punya ya. Ya, harus ada biar semangat dong, kita coba. Guru bergerak, Indonesia maju. guru bergerak, Indonesia maju. guru bergerak. Indonesia maju. Coba bululu mana bululu? Mana bululu? Hah? Coba. Abdi mah kirang jelas sadayana coba. Guru bergerak, Indonesia maju. anu sanesna cicing. Namina lulus sadayana Pak? Oh, mina sadayana mah. Cobi. Bululu ya, yang dari Hanif ya? Iya. Oke. Kok tahu Pak? Guru bergerak? Indonesia maju. Oke. Berarti karena ini juga salah satu CGP yang berprestasi tingkat nasional dengan videonya ya. Ini harus dikasih apresiasi oleh semua gitu. Di abdi mah, ayo nama ayah mungkin ya Bu. Jangan serius, santai aja ya. Dari jangan abdi lah Pak. Dari jangan abdi ya. Dulu dari fasilitas kami ada abdi. Oke, siap. Ya, makasih Neng. Artinya Bapak dan Ibu, ini contoh teladan bagi kita bahwa CGP itu memang harus beda dengan yang lain.
dengan guru yang belum guru penggerak. Karena saya yakin teman-teman potensinya lebih dari yang lain. Makanya teman-teman dulu jadi guru penggerak. Dan insya Allah nanti kami minta, walaupun baru kenal Pak Agus, Ibu kedah lulus sadayana Pak minta. Upami nanti lulus mah ada aneh gitu lah. Gitu. Mudah-mudahan dari 95 lulus sadayana kecuali anu tengiring. Anu tengiring, anu teu damang atau naon, ya mungkin susah. Kalau jadi ngacapruk ya punten ya. Baik, perkenalkan nama saya Rudiansa. Bapak kalau ketemu dengan saya di Dinas Pendidikan boleh panggil siapa aja nih, Pak Bambang teman saya. Jadi melongna aduh aneh. Bambang selamat berjumpa Bambang. Jadi silakan Bapak kalau ada urusan kedinasan yang TK atau itu silakan lah, bisa ketemu langsung. WA saya 24 jam. Wilujeng mau natur nuhun dukungan Anda buat apa namanya jabatan itu Pak, buka amanah. Artinya kita jangan berhubungan dengan jabatan, tapi kita rekan kerja Pak, sahabat. Jadi apa yang bisa kami bantu di kepegawaian, mangga entong kagok lah gitu. Apalagi regulasi kata Pak Agus tadi dari CGP kalau lulus itu bisa langsung jadi kepala sekolah. Kepala dinas. Kepala dinas mungkin pemikiran. Jadi kepala sekolah kalau ada regulasinya, kalau nggak salah saya baca, kalau meninggal itu bisa langsung, kalau ada guru penggerak di situ bisa langsung ya dari guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu harus lebih semangat. Pas sekdis tadi tema, kalau Bapak dan Ibu tidak beda dengan yang lain, buat apa ada guru penggerak? Gitu ya. Jadi kalau tidak mau berubah, tidak change, saya yakin teman-teman tidak akan berkembang. Jadi kami berharap bahwa teman-teman dengan Lokakarya 8 materinya akan membuat sebuah planning untuk ke depan. Itu coba disiapkan. Mungkin nanti cek pasek di sistema tadi Pak Inten, kita akan coba nanti ke lapangan. Pak Bambang di SMP 1 sudah menularkan belum? Bu Lulu sudah menularkan belum di lingkungan? Di intern aja dulu, nggak usah dulu keluar. Kalau intern sudah tertular oleh Bapak dan Ibu, maka nanti gampang untuk ke yang lain lagi. Oke Pak, siap bergerak? Siap. Siap bergerak? Siap. Majukan IPM Cianjur dan Pendidikan Kabupaten Cianjur. Oke? Sepakat ya? Pak Sekdi seorang tinggal ke lapangan Pak, leres deh gitu. Lamun aya CGP memble sudah, berarti ke bagus dong dilulusin lah. Kita per-peran aja. Kalau itu teman-teman tidak berpotensi, uang negara rugi untuk mendidik saudara-saudara gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini saya yakin yang 95 ini adalah yang terbaik dari Kabupaten Cianjur Global. Pertahankan Bapak dan Ibu, tetap semangat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk kenalan yang lebih dekat bisa Bapak dan Ibu dari hati ke hati dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing katanya Pak. Ya, Bapak nanti Pak Rudi sebagai rasa syukurnya nanti kami kirimkan nomor sepatu para CGP ya. Gak boleh memblek, Pak. Ya, nanti didata ya sama Pak Romedi. Siap. Modal untuk bergerak ya Pak ya. Ya, biar bisa bergerak benar ya. Biar bisa bergerak. Harus memakai alas yang baik. Baik, bapak-bapak yang ada di depan semua, tentunya para CGP ini akan berhasil dan bisa lulus semua. Kami para PP juga berusaha dengan maksimal. Mungkin tidak ada salahnya kepada bapak untuk memperkenalkan siapa saja para PP yang membimbing para CGP-nya Pak ya. Dari mulai yang pertama ada saya sendiri Pak Yusuf Suheri MPD dari SMK Negeri 1 Cianjur Pak di Joglo ya. Kemudian selanjutnya di samping sebelah kanan saya ada Ibu Etik Sukmawati dari SMK 1 Cikalong. Mohon berdiri ya biar Bapak Bapak Rudinya biar sama ya.
Kemudian selanjutnya ada Ibu Siti Peti Fatimah. Nah, ini dari SMK PP, Pak, yang di Pasir Hayat. Kemudian selanjutnya ada Bapak Adang Senjaya. Ya, ini dari SD Negeri Kutamani. Pindah, oh belum. Oh udah, Pak? Oh belum. Kalau udah pindah nanti saya kirim juga size kemeja, Pak. Kemudian selanjutnya ada Ibu Wawang Sulastri SPD. Ini dari SMK 1 Haurwangi. Kemudian selanjutnya ada Bapak Henry Kurniadi. Ya, Pak Henry dari SMK Haurwangi. Kemudian ada Bapak Dr. Tata ya. Ya, ini dari SMP Negeri 6 Kadupanda. Selanjutnya ada Bapak Saprudin Jaya Sakti. Nah, Bapak Saprudin ini dari SD Negeri Padang Sari. Kemudian selanjutnya ada Ibu Teten Supartini. Ya, ini Ibu Teten dari ini dari SMK Negeri 1 Pacet. Kemudian selanjutnya ada Ibu Sela Mandalona SPD. Ya, ini dari TK Carlita Cipanas. Kemudian selanjutnya ada Bapak Yusmanto. Dari SD Negeri Tanggeng. Selanjutnya ada Bapak Haji Atmo MPD. Ini Bapak dari Distrik Kabupaten Cianjur. Dan terakhir ada Bapak Romeli, selaku ketua kami, Pak, ketua rombongan, Pak. Nanti datanya saya kirim ke Pak Romeli ya, Pak ya. Dari SMP Negeri 6 Narigo, Pak. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terima kasih tadi perkenalannya. Acara demi acara telah kita laksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.